1980 di sebuah desa yang sangat jauh dari kota, hiduplah seorang juragan yang sangat kaya raya. Dia tidak bekerja, namun hanya meminjam-minjamkan uang ke semua orang yang membutuhkannya. Namun anehnya, setelah meminjam uang darinya, maka orang tua itu atau orang-orang yang meminjamnya akan mati sangat mengenaskan. Apa gerangan yang membuat setiap orang meminjam uang kepadanya hingga mati sangat mengenaskan itu? Di suatu hari, ada seorang suami istri berencana untuk meminjam uang kepadanya. Dia berjalan jauh untuk sampai ke rumahnya, dan tidak lama kemudian orang itu pun sudah sampai di halaman rumah tersebut. Dia berlahan mengetok pintu dengan harapan pulangnya membawa uang. Tok tok tok, tok tok tok. Permisi, apakah ada orang di dalam? Namun tidak ada sambutan dari sang tuan rumah. Dengan mengintip-ngintip dari jendela, orang itu pun tidak melihat satu orang pun di dalam rumah tersebut. Kemudian dia memutuskan untuk duduk di teras rumahnya dengan kursi yang sangat empuk. Akhirnya mereka berdua pun duduk sambil mengobrol, dan kemudian tidak lama kemudian orang itu pun atau pemilik rumah pun datang. Wah, ada tamu ini. Silakan duduk Pak, silakan. Bapak dari mana dan tujuannya mau apa kesini? Kemudian kedua orang itu pun menjawab, maaf Bapak, kami dari desa sebelah. Bapak katanya selalu meminjamkan uang pada orang yang sangat membutuhkan. Oh, benar sekali Ibu, Bapak. Butuh berapa Bapak uang yang dibutuhkan itu? Tidak banyak Bapak, hanya 500.000. Apakah cukup dengan 500.000 itu Ibu? Kata pemilik rumah. Kemudian kedua orang itu pun menjawab, itu sudah cukup bagi kami. Bila Bapak berkenan, 2 atau 3 bulan lagi akan kami kembalikan. Baiklah kalau seperti itu. Saya masuk dulu ke rumah untuk mengambil uang yang Bapak minta. Tunggu sebentar di sini Ibu Bapak.
Kemudian sang tuan rumah pun masuk ke dalam rumah dengan membawa kunci kamarnya. Dia kemudian memasukkan kunci kamar itu dengan bunyi ceklek, ceklek, ceklek. Akhirnya kunci pintu itu pun terbuka dan dia pun menuju lemari. Kemudian lemari itu pun dibuka. Dia mengambil 5 lembar uang ratusan ribu yang masih baru dan berwarna merah. Sret, sret, bunyi uang itu karena masih baru. Dia pun berjalan kembali ke teras rumah menemui kedua orang itu. Ini uangnya Bapak, sudah saya ambil dan silahkan Bapak pakai. Jangan lupa 3 bulan kemudian paling lama Bapak mengembalikan uang ini kepada saya. Baik Bapak, kata si perempuan itu. Kemudian dia berdiri dan salaman pada tuan rumah itu sembari berpamitan untuk membawa uang 500.000 tersebut. Di perjalanan Bapak Ibu itu sangat senang hatinya. Di perjalanan kedua orang itu yang berstatus suami istri sangat gembira sudah mendapatkan pinjaman uang. Sesampainya di rumah, dia membeli kebutuhan dapur untuk makan sehari-hari, karena waktu itu sangat susah atau musim pacaklik. Padi yang mereka tanam tidak tumbuh, air di sumur mengering karena musim berkepanjangan, musim kemarau. Singkat cerita, 3 bulan pun sudah berlalu, namun kedua orang ini belum juga membayar pada sang juragan yang sudah meminjamkan uangnya. Tepat pada malam hari, di hari Jumat, malam Jumat Kliwon, tiba-tiba rumahnya itu seperti bergoyang, seperti ada orang besar yang berjalan-jalan di gentengnya. Kedua orang itu pun terbangun dari tidurnya karena mengira itu adalah gempa. Namun tiba-tiba di atas, di baranda rumah. Jadi baranda rumah itu yang penyangga antara genteng yang segitiga itu dan posisi itu berada di tengah-tengah rumah. Kita kembali ke ceritanya. Tiba-tiba ada sosok besar berwarna hijau. Dia menggeram seperti harimau yang ingin menerkam.
Diperlihatkannya gigi-gigi tajam bertaring dan berwarna hitam dengan mata menanar merah. Sontak saja kedua orang itu ketakutan dan badan terasa lemas hingga tak berdaya. Tiba-tiba sosok besar itu berkata, "Mana janjimu yang akan mengembalikan uang junjunganku?" Kedua orang itu pun dengan bergemetaran menjawab, "Ampun, saya belum punya uang, ampun." Dan sosok itu pun tidak terima dengan perkataan kedua orang itu. Dengan tangannya yang panjang dan berkuku, kukunya tajam seperti elang, runcing dan sangat tajam. Dengan sekali cuel, orang itu berdarah. Namun anehnya, luka itu langsung tertutup kembali. Namun rasa sakit itu masih terasa di kedua orang tua itu. Dan sosok hitam hijau itu pun berkata, "Kamu sudah ingkar janji dan tidak akan pernah dimaafkan atau diampuni. Sebagai tebusannya atau bayarnya, nyawa kalian sebagai gantinya." Kedua orang itu pun tidak bisa bergerak. Dengan sekali gigit, kedua orang itu putus kepalanya. Dan setelah melihat atau memastikan kedua orang itu, buta hijau itu pun akhirnya pergi dengan membawa tumbal dua orang. Dan akhirnya dia pun kembali ke sang majikannya yang berada di kampung sebelah. Sementara di pagi hari, di kedua orang tua itu atau di kedua suami istri itu sudah banyak pelayat untuk menengok mayat yang terasa ada yang ganjil. Singkat cerita, orang itu pun akhirnya dikebumikan dengan tumbal pesugihan buta hijau. Sementara sang juragan itu semakin kaya dan semakin bertumpuk uang yang berada di lemarinya. Dan dia pun akan terus mencari mangsa dengan tumbal nyawa.
bersambung.